siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rini Lonto, SPMSI, dosen tetap pada program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Prisma. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKPT di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya wajib untuk melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah pengantar ilmu pertanian. Mata kuliah pengantar ilmu pertanian adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa program studi S1 Agribisnis pada semester ganjil di tahun pertama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan sistem perkuliahan pada mata kuliah tersebut. Dalam kegiatan perkuliahan ini, saya mengacu pada DIA, yakni D. Delivery, I. Interaction, dan A. Assessment. Apa itu DIA? Berikut penjelasannya. Delivery adalah proses penyampaian materi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menerima dengan baik materi tersebut. Materi yang disampaikan disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau dikenal dengan CPL yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang kemudian direalisasikan dalam pertemuan tatap muka 1 minggu 1 kali yang dilaksanakan di kelas. Sehingga total pertemuan sebanyak 16 kali termasuk 1 kali ujian tengah semester atau UTS dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Terdapat 8 CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini, yakni pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan ruang lingkup ilmu pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sains pertanian dan lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pertanian di Indonesia. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan cuaca, iklim, dan unsur-unsurnya. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan daur hara kehidupan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan sabta usaha tani. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan pangan dan gizi. Dan yang ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan visi pertanian abad 21. Selanjutnya adalah bahan kajian atau pokok bahasan dalam mata kuliah pengantar ilmu pertanian meliputi 1. Pertanian dan kehidupan manusia. Yang kedua, sains pertanian dan lingkungan. Ketiga, sistem pertanian Indonesia. Keempat, cuaca, iklim, dan unsur-unsurnya. Kelima, daur hara kehidupan. Keenam, sabta usaha tani. Ketujuh, pangan dan gizi, visi pertanian abad 21. Untuk mendukung perkuliahan, saya menggunakan beberapa referensi utama, yaitu berupa buku utama sebagai rujukan primer dan dalam mata kuliah ini seperti yang terlihat di samping saya. Selain itu, referensi pendukung adalah berupa bahan ajar yang disusun oleh tim pengampu mata kuliah, artikel ilmiah berupa jurnal dan buku referensi lainnya. Demikian merupakan penjelasan mengenai delivery pada proses perkuliahan saya. Selanjutnya adalah interaction. Interaction merupakan proses interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam upaya mencapai CPL dan CPMK. Dalam interaction, sistem dan metode yang saya gunakan adalah Student Learning Center atau SCL, di mana dosen berperan sebagai fasilitator
dalam memproses pembelajaran. Pada metode ini, proses pembelajaran bukan hanya pada aktivitas dosen, tetapi berpusat kepada aktivitas belajar mahasiswa. Mahasiswa belajar secara individu ataupun kelompok untuk membangun pengetahuan dengan cara mencari dan menggali informasi dan teknologi. Diharapkan dengan metode tersebut, mahasiswa tidak hanya menguasai materi kuliahnya, akan tetapi mereka mendapatkan pengalaman tentang belajar, how to learn, melalui metode discovery learning, flip learning, dan problem solving. Kemudian, media pembelajaran yang saya gunakan meliputi: pertama, menggunakan sistem informasi akademik Universitas Prisma yang disingkat dengan SIAP Prisma, yang dapat diakses melalui www.siapprisma.ac.id. Semua sistem perkuliahan mulai dari pengisian daftar hadir, download materi, dan bahan kuliah disediakan secara online melalui SIAP Prisma. Yang kedua, interaksi dengan quizzes dan Mentimeter. Dan yang ketiga, komunikasi menggunakan WhatsApp group. Demikian penjelasan mengenai interaction dalam perkuliahan saya. Selanjutnya adalah assessment. Assessment merupakan proses penilaian terhadap kemampuan mahasiswa berdasarkan beberapa indikator penilaian. Sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah ini berupa tes formatif atau quiz dan tes lisan, sedangkan non-tes berupa keaktifan dan kemampuan dalam komunikasi dan penguasaan materi dalam sesi diskusi. Indikator penilaian kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan secara tertulis maupun lisan, merangkum, mengidentifikasi, dan menganalisis materi yang tercakup dalam pokok bahasan pengantar ilmu pertanian. Adapun komponen bobot penilaian yang diberikan pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian sebagai berikut: UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, keaktifan diskusi 10%, kehadiran 10%, sehingga total secara keseluruhan menjadi 100%. Dalam asesmen ini, penilaian dibuat secara objektif dan transparan. Dengan sistem ini diharapkan mahasiswa dapat secara aktif mengetahui beberapa capaian nilai yang mereka dapatkan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai metode pengajaran saya pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian dengan sistem delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, kita sampai di bagian akhir video ini. Saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada saat saya memberikan perkuliahan secara luring, secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini kita akan kuliah mata kuliah pengantar ilmu pertanian pertemuan keempat. Nah, mata kuliah pengantar ilmu pertanian ini merupakan mata kuliah dasar di program studi agribisnis. Jadi kalau program studi pada kuliah dasar berarti yang didapatkan pada semester awal sebagai dasar pembelajaran kita untuk semester berjalan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pertanian di Indonesia. Kalau pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita telah belajar tentang sejarah perkembangan pertanian baik yang ada di dunia maupun di Indonesia, apa itu ilmu pertanian dan unsur-unsur di dalamnya. Dan pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang sistem pertanian di Indonesia. Oke, kelas, sebelum kita lanjut pada pembahasan, Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang dasar dari
sebelum kita masuk pada materi hari ini, mengapa Indonesia memiliki berbagai macam sistem pertanian yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, Dewi, silahkan. Karena Indonesia itu kan memiliki kondisi alam yang beragam, di mana itu bisa dilihat dari perbedaan iklim, kemudian topografi hingga budaya lokalnya. Misalnya nih di daerah Papua dan Kalimantan itu kan menerapkan sistem ladang karena kondisinya yang hutan dan curah hujannya tinggi juga. Sedangkan pada daerah Jawa itu kebanyakan itu menerapkan sistem sawah karena memiliki irigasi yang baik, sehingga dari fakta sejarah dan budaya lokal itu akan mempengaruhi cara bertani dari masyarakat setempat sekitar. Oke, jawaban yang bagus sekali. Memang sistem pertanian Indonesia itu dia beragam-ragam. Jadi itu bersifat komprehensif dan konseptual, sehingga kita ini sebagai mahasiswa maupun yang nantinya akan turun ke lapangan, kita harus memahami bagaimana karakteristik sistem pertanian yang ada di Indonesia. Selain kita memahami, kita juga nantinya akan tahu bagaimana potensi dan tantangan yang akan kita hadapi ke depannya, khususnya di bidang pertanian ini. Oke, kita lanjut pada slide yang kedua. Oke, kita masuk pada pendahuluan materi pada hari ini. Jadi, ini adalah definisi dari sistem pertanian. Dan menurut FAO pada tahun 2001, sistem pertanian ini merupakan kombinasi antara sumber daya alam, teknik produksi, organisasi sosial, dan teknologi lokal dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan menurut buku lain, para ahli lainnya mengatakan bahwa sistem pertanian adalah cara atau pola yang digunakan petani dalam mengelola sumber daya pertanian berupa tanah, air, tanaman, hewan, dan input lainnya untuk menghasilkan produk pangan, serat, atau hasil lainnya yang berkelanjutan. Di Indonesia, karena kita hidup dari berbagai macam beragam budaya, lokasi di mana tempat kita tinggal, sehingga keberagaman geografis dan sosial budaya itu menghasilkan sistem pertanian yang beragam-ragam. Mulai dari ladang berpindah hingga sistem hidroponik urban. Nanti di selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi apa itu ladang, apa itu hidroponik, dan lain sebagainya. Sistem ladang di Indonesia itu atau yang dikenal dengan shifting cultivation umumnya dijumpai di daerah-daerah. Sistem pertanian itu mereka berpindah-pindah karena pada dahulu kala itu orang-orang itu belum memiliki sertifikat tanah. Jadi di mana saja mereka ingin bercocok tanam itu diizinkan, jadi tidak dilarang. Jadi di mana saja mereka ingin menanam, mereka pasti akan menanam di situ. Unsur hara di dalam tanah itu berbeda ketika kita mengolah lahan yang belum pernah diolah itu, mulai dari tingkat kesuburan, proses pertumbuhannya, sampai hasil produksinya itu berbeda. Ketika kita mengolah bercocok tanam pada tanah yang belum pernah diolah sebelumnya dengan yang sudah pernah diolah. Jadi itu ada perbedaan. Perbedaannya di mana pada lahan yang belum pernah diolah itu lebih subur dan hasil produksinya juga lebih daripada tanah yang pernah diolah sebelumnya. Nah itu kilas balik sejarah pertanian yang ada. Jadi ketika tanah itu sudah tidak menghasilkan, maka petani itu akan berpindah ke lokasi yang lainnya yang belum pernah diolah sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ciri-cirinya ini ladang itu tidak tergantung pada irigasi. Jadi itu hanya bergantung pada cuaca saja. Kalau hujan berarti sistem pengairannya baik. Tapi ketika kemarau itu maka harus ada perlakuan ekstra agar supaya tanaman yang diusahakan itu tidak mengalami kematian. Dan ciri-ciri selanjutnya yaitu pada sistem ladang di Indonesia itu dominan ditanami oleh tanaman pangan. Tanaman pangan itu berupa jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Dan umumnya pada sistem ladang itu masih menggunakan sistem pertanian konvensional
atau tradisional, jadi belum menggunakan teknologi yang modern. Selanjutnya adalah sistem sawah. Oke, ada pertanyaan dari Bima ya? Iya. Oke. Izin bertanya, bukan tadi sudah dijelaskan tentang sistem ladang. Sistem ladang ini kan dikenal dengan sistem yang sedikit tidak ramah lingkungan. Nah, apakah sistem ladang ini masih relevan di? Oke, kita masuk pada sistem pertanian hidroponik. Hidroponik adalah teknik budidaya tanpa tanah, tapi dia menggunakan media air. Nah, bernutrisi dan ada wadah khusus. Cocoknya ini untuk wilayah urban atau di perkotaan. Nah, ciri-ciri dari sistem hidroponik ini efisien air dan ruang, produksi cepat dan bersih, cocok di lahan sempit atau perkotaan, dan menggunakan media tanam rock wool. Rock wool itu yang kayak serat, kokopit, kerikil halus, dan menggunakan nutrisi abenis. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya tentang sistem hidroponik ini? Oke, silakan Vicky, apa yang mau ditanyakan? Saya ingin menanyakan, tadi metode hidroponik itu teknik bertanam tanpa menggunakan tanah dan menggunakan media air. Nah, di situ saya ingin menanyakan apakah sistem hidroponik bisa diterapkan secara massal di pedesaan, apakah hanya cocok untuk di kota? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sistem hidroponik ini memang banyak berkembang di kota-kota atau di daerah-daerah urban. Tetapi sistem hidroponik ini tidak butuh lokasi atau space yang besar seperti ladang atau perkebunan. Tapi di pedesaan pun ini bisa diterapkan jika ada yang ingin menerapkan sistem hidroponik ini. Bagaimana cara menerapkannya itu, yaitu terutama untuk petani yang lebih memilih untuk menerapkan sistem hidroponik itu untuk ditanam di daerah pedesaan itu ada tantangan, yaitu harus memiliki sama seperti perkebunan juga, dia harus memiliki modal yang cukup lumayan, dan harus ada pelatihan khusus karena ada teknik-teknik khusus yang diterapkan di ladang hidroponik ini berbeda dengan teknik yang diterapkan pada ladang sawah atau perkebunan. Kalaupun diterapkan itu harus ada bantuan dari pemerintah, misalnya pelatihan atau seminar yang membahas tentang bagaimana mengupayakan sistem hidroponik ini untuk diterapkan di daerah pedesaan seperti itu. Oke, sebagai refleksi akhir dari pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada mahasiswa semuanya sekalian, menurut kalian, berdasarkan materi yang telah kita bahas sebelumnya ini, menurut kalian sistem pertanian apa yang cocok dikembangkan di daerah asal kalian? Kira-kira ada yang bisa memberikan pandangan-pandangan itu? Yang malu-malu? Oke, Aldo? Jadi saya ini berasal dari NTT. Oh iya, dari mana? Dari NTT. NTT. Apa itu NTT? Nusa Tenggara Timur. Oh mantap. Oke, lanjut. Jadi di sana itu kan banyak yang masih menggunakan sistem ladang. Jadi menurut saya yang paling cocok itu yang digunakan sistemnya itu sistem pekarangan dan dipadukan dengan sistem pertanian organik. Jadi bisa lebih memenuhi kebutuhan pangan skala rumah tangga dan juga bisa lebih ramah lingkungan ya. Dan di sana juga itu untuk kondisi airnya juga sangat terbatas. Jadi sistem ini mungkin bisa lebih hemat biaya dan juga hemat air juga. Oke, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan oleh Aldo. Jadi pemikiran ini sangat luar biasa karena menggabungkan teori dan kondisi real di lapangan, sehingga dia juga mengkombinkan bagaimana kebutuhan masyarakat lokal yang ada. Kiranya melalui perkuliahan kali ini bisa bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.